Hah. Dewata TV, YouTube dong. Punya apa itu? TikTok. Itu dong. Aku punya TikTok apa itu? Iya. Sekarang Dewata TV ya. Saya lihat di aplikasi TikTok itu sudah hilang tombol live. Jadi kita sudah tidak bisa lagi live di TikTok. Jadi orang sudah tidak bisa lagi live di TikTok. TikTok aku tak hapus. Sini aja. Ya, kita main YouTube aja ya. Kita main YouTube. Kalau TikTok dihapus, kita main YouTube. Gampang sekali. Mudah-mudahan YouTube ya. Mudah-mudahan YouTube tidak dihapus juga live-nya. Masalahnya tentu ada beberapa informasi-informasi yang diperlukan untuk secepatnya disebarkan dengan salah satu cara ya live streaming tentunya. Tanpa live streaming ya informasi akurat akan lambat prosesnya. Jangan live demo. Kalau live demo kebandet. Masa Bang Dewata, apakah live demo itu benar-benar bisa kebandet ya? Soalnya rencana sih besok, kalau besok kan dengar-dengar akan ada demo. Kalau sempat saya mau pergi live streaming YouTube. Karena kan teman-teman yang TikTokers tidak bisa lagi live mereka. Yang bisa live mudah-mudahan aman ya. Mudah-mudahan tidak masalah live di apalagi saat demo. Cuma biasanya juga jaringan jelek. Apalah. Ya betul Bang. Betul apanya itu? Apalah. Kemarin ada yang live demo langsung di take down live lain aja. Oh gitu ya. Iya kah? Bahaya itu kalau gitu ya. Padahal kita cuma mau memperlihatkan informasi akurat, terkini, dan secara langsung. Tentu yang paling akurat itu adalah live streaming, tidak direkayasa, tidak diedit. Jadi info yang paling akurat tentu adalah live streaming. Nggak bisa live mulai tadi malam jam 9 apalah. Iya betul. Saya coba tadi, saya baru-baru coba mau live di TikTok, nggak bisa. Ternyata memang betul itu informasi bahwa untuk saat ini tidak bisa live di TikTok. Coba aja kalau nggak percaya. Iya Bang, kalau sudah ada informasi seperti ini, ya tentu saya sudah berpikir Bang. Kira-kira menurut Abang ya Dewata TV ya. Kalau memang pernah ada teman yang
kebanet, di take down gara-gara meliput demo. Mungkin bukan perkara demonya yang di take down mungkin Bang ya. Yang di take down kalau menurut saya ya, atau mungkin bisa kita sharing di sini Bang. Kalau menurut saya izin saksek. Oke siap, apalah terima kasih. Yang di take down mungkin saat ada api yang membara, karena pernah channel YouTube saya juga pernah dapat teguran ya, teguran komunitas saat ada kebakaran, dan saya video lah, saya upload di YouTube, dan ternyata itu pelanggaran, itu melanggar. Jadi mungkin kalau saat live itu penting tidak ada kekerasan lah, jangan meliput saat ada kekerasan, cuma cukup kita mungkin menginformasikan, dan yang tersorot kamera mungkin ya mengarah ke kita saja. Judul disamarkan, jangan pakai suara kalau malam, jangan pakai suara kalau malam, jangan nyalain flash. Iya, karena yang berpeluang untuk membuat video kita di take down itu kayak semacam ada tindak kekerasan di situ, atau ada kebakaran itu juga bahaya. Di kebakaran itu akan, memang itu saya pernah alami, upload video kebakaran sehingga channel saya pernah dibanet, cuma untuk beberapa hari tidak bisa posting gara-gara udah berapa lama live di YouTube Bang? Sudah sering, sudah lama ya, beberapa tahun yang lalu, selama akun saya dimonetisasi. Selama akun saya dimonetisasi sudah lama, cuma tidak terlalu fokus juga live-nya, terkadang-kadang ya. Dan saya lebih banyak membahas terkait dunia perojolan, karena kan aktivitas saya selaku driver ojol Bang. Diam-diam artinya, diam-diam silent ya. Boleh juga ya di silent Bang ya, artinya yang diperlihatkan cuma gambar, tapi kan bisa itu suara di silent. Daripada live demo beresiko, mending cari demit. Lebih beresiko lagi tuh Bang, nanti demitnya naksir, aduh. Pince, halo juga Pince. Tapi nggak bisa naikkan orang live kalau YouTube ya Bang. Bisa dinaikkan, cuma kalau memang kita mau menaikkan orang, sebelum kita memulai live ada pengaturan yang harus kita klik dulu. Jadi bisa naik cuma satu orang saja ya, yang bisa naik cuma satu orang saja, berdua saja. Tapi itu kalau memang kita mau menaikkan sebelum kita memulai live ya, di setting dulu, bisa cuma satu ya, betul, bisa cuma satu, apalah. Jadi cuma bisa kayak satu, kayak umpama kita sudah janjian ya, misalnya caranya untuk bisa live naikkan orang, misalnya saya sama apalah mau gabung di live saya. Jadi kita janjian besok, misalnya besok malam kita janjian ya, apalah untuk live. Jadi malam besok, sebelum saya mulai live, saya edit dulu supaya bisa mengangkat orang. Nanti setelah itu ada link, nanti link itu saya kirimkan lewat WA. Nanti apalah klik link itu langsung masuk di live saya, seperti itu. Oh, nggak kayak di TikTok live. Iya, nggak beda. Makanya sebenarnya kalau untuk live dan diskusi itu memang paling bagus itu di TikTok memang. Kalau mau live dan mau saling apa lagi nah, saling kayak live saling tanya
diskusi, live diskusi memang paling mantap di TikTok karena bisa naik sampai beberapa orang. Kalau di YouTube live-nya itu paling live memberi edukasi saja, menginformasikan. Dan itu juga saya pernah coba untuk live bersama, itu berpengaruh ke jaringan. Itu mah bebas merokok, aman kata. Iya betul, ke YouTube aman biar merokok. Bebas kalau di YouTube. Aku bingung kalau live sendiri belum bisa. Iya, semua berawal tidak bisa, Bang. Semua berawal dari tidak bisa. Ya, kita bisa-bisakan. Awal-awalnya memang saya juga saya malah tidak percaya diri, tidak apa lagi namanya. Saya tidak tahu mau bicara apa kalau di depan kamera. Tapi lama-lama ala bisa karena biasa. Jadi mulai saja kalau memang ada niat mau live, dimulai saja. Minimal 50 subscribe baru bisa live YouTube. Ya betul, minimal 50 subscribe. Terus bukan cuma 50 subscribe juga, butuh beberapa video juga sudah upload. Harus upload beberapa video juga. Dulu saya masih sulit, Bang. Ini yang 50 subscribe bisa live itu baru-baru muncul. Dulu zaman-zaman saya enggak bisa, harus 1000 subscribe baru bisa live. Jadi saya mulai live itu saat 1000 subscribe saya. Iya, makasih infonya. Ya siap. Kita saling berbagi, saudara ya. Jadi seperti itu. Kalau ingin memulai, mulai saja. Nanti perlahan-perlahan akan muncul sendiri. Ide-ide. Akan muncul sendiri apa yang bagus kita ucap. Karena agak sulit kalau kita pikirannya terus saya tidak bisa, saya tidak biasa. Iya, semua orang tidak bisa awal-awalnya. Orang kita sudah apapun itu. Nah, tapi tidak ada yang tidak bisa selama kita mau belajar dan berusaha. Itu kan kata kuncinya di situ. Banyak orang stres ini gara-gara tidak bisa live di TikTok. Sudah banyak video-video piti-piti saya di TikTok berseliweran mengutuk kebijakan terkait live yang ditiadakan di TikTok. Tinggal di mana, host? Oh ya, perkenalkan, saya tinggal di Maros, Makassar, Sulawesi Selatan. Dewata tinggal di Bali ya, dari namanya bisa ditebak sih, Dewata Bali. Ya kan, Bang? Banyak host-host yang biasanya tiap malam mereka mungkin menghasilkan jutaan ya di TikTok. Sekarang mulai kecewa dengan kebijakan. Harus mencapai 50-an subscribe-nya baru bisa. Iya betul, apalah. Itu syarat. Udah itu sudah apa lagi namanya ya? Itu sudah syarat dipermudah. Dulu zaman saya awal-awalnya harus 1000, Bang. Dulu kalau tidak cukup 1000 subscribe tidak akan bisa live. Nah, sekarang dipermudah 50 subscribe dan tayangan ada juga beberapa. Jadi walaupun cukup 50 subscribe, tapi kalau video kamu belum ada yang diupload juga kayaknya belum bisa. Dibakar, iya gedung itunya. Iya betul, di Makassar itu 2 gedung DPR, mulai dari DPRD kota dan DPRD provinsi, semua dihanguskan. Salam kenal juga, Situbondo, Jawa Timur. Oke, siap. Salam kenal dari Sulawesi Selatan, Makassar. Saya dapat informasi besok masih akan ada
aksi unjuk rasa. Sebenarnya saya tidak pernah ikut demo keras-keras orangnya. Ya, kalau Makassar namanya juga Makassar kasar. Ya, diambil dari kata dasar kasar Makassar. Cuma keras kalau mungkin memang ada hal yang perlu dikerasi. Tapi tetap orangnya lembut kok kalau memang sesuai dengan situasi dan kondisi sih kalau menurut saya. Halo juga Nur Asmi bin Harun. Selamat malam, selamat bergabung. Jadi sekarang tidak bisa lagi live di TikTok ya. Jadi para host-host itu banyak yang sekarang mungkin kebanyakan orang live-nya di YouTube sih. Kebanyakan orang live-nya di YouTube. Tapi tidak bisa dipungkiri. Di TikTok itu kalau live banyak memang kodong, banyak orang yang menggantungkan pencaharian rezekinya di TikTok. Ada yang jualan misalnya, ada yang bikin challenge sehingga banyak yang give. Jadi mereka ini banyak memang yang menggantungkan hidupnya melalui live TikTok, dan ini membuat mereka kecewa lagi ya. Ya betul bang, tidak ada asap kalau tidak ada api, betul bang. Iya, udah dulu, makasih bang. Oke siap, apalah. Terima kasih sudah hadir, sudah ikut berpartisipasi di kolom komentar. Sehat selalu saudaraku. Jadi menurut pengamatan saya ya, saya sebenarnya tidak pernah ikut demo. Saya dalam keseharian melakukan aktivitas yaitu driver ojol, tapi selalu sering saya kadang mendapat orderan di seputaran tempat lokasi ya, di mana ada demonstrasi. Yang saya amati bahwa masyarakat pada umumnya sudah sangat merasa kecewa dengan anggota-anggota oknum-oknum anggota DPR, yang mana sudah beberapa tahun yang lalu mereka menyuarakan aspirasi tapi tidak pernah dengar, dan malah yang tidak diinginkan yang muncul ya, yang tidak diinginkan yang muncul. Misalnya dari tahun lalu ya, kalau tidak salah ya, dari tahun lalu warga menyuarakan aspirasi agar perampasan aset untuk koruptor. Jadi koruptor itu dirampas asetnya kalau ada koruptor yang kedapatan. Nah, itu adalah keinginan dari masyarakat. Tiba-tiba tidak ada air, tidak ada hujan, bukannya mensahkan apa yang diinginkan oleh masyarakat, tapi malah yang disahkan itu adalah undang-undang perampasan milik masyarakat. Yang telat bayar pajak 2 bulan, kendaraannya akan disita. Itu yang malah disahkan oleh undang-undang, oleh anggota DPR oknum. Nah, itu dari situ kecewa. Masyarakat mulai kecewa. Dan ada beberapa yang membuat mereka kecewa sehingga terluaplah kemarahan-kemarahan itu. Tapi tidak bisa dibenarkan juga. Saya tidak membenarkan yang ada namanya pengerusakan fasilitas umum, terus penjarahan. Nah, itu tetap biar bagaimanapun tetap adalah
suatu perbuatan yang uh, tidak baik ya, suatu perbuatan yang tidak baik dan tidak bisa. Kalau di wilayah Dewata atau apalah-apalah, bagaimana informasi apakah besok ada aksi unjuk rasa kembali atau bagaimana? Cempakasa, nyimak bangkiku di kereta, nggak dengar. Oke, siap Mbak Cempakasa. Masya Allah, terima kasih Mbak Cempaka. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kabar baik Mbak Cempaka. Bagaimana begini? Begini ya Mbak Cempaka ya. Kabar baik, alhamdulillah. Dan tentu harapan saya sudah bercahaya lagi. Ya betul, ini sudah alhamdulillah berkat doa dan support yang selalu doa dari teman-teman, di antaranya Mbak Cempaka, dan supportnya juga selalu, sehingga ya orang yang sudah nggak pucat lagi. Ya, betul. Jadi sebenarnya banyak teman-teman yang datang, yang waktu saya masih sakit itu datang, mereka tidak yakin saya bisa pulih karena dari kondisi yang terlihat tinggal tulang-tulang, pucat, tidak ada nafsu makan, semangat hidup. Cuma ya alhamdulillah, semangat untuk sembuh terus saya tekankan di dalam diri saya harus sembuh, saya harus sembuh. Masih ada banyak hal yang harus saya kerja, masih ada banyak tanggung jawab yang saya harus jalankan. Itu yang membuat saya bersemangat dan alhamdulillah bisa pulih secara bertahap. Cuma untuk beberapa waktu belakangan ini saya jarang buka medsos. Saya jarang buka medsos. Makanya mungkin tidak pernah. Pilih saya besok masih ada. Oh, masih ada ya. Iya, di sini juga masih ada besok demo. Di sini juga Mbak Abang Dewata. Di sini tadi sempat ada beredar himbauan untuk sekolah-sekolah diliburkan dulu. Mereka menghimbau sekolah-sekolah untuk sekolah daring. Jeda minggu sehari. Iya. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan tidak sebrutal sebelumnya ya. Itu harapan kita. Karena saya rasa tidak ada gunanya kalau demonstrasi yang merusak fasilitas umum. Masalahnya fasilitas umum itu yang pakai itu kita sendiri. Kalau rusak ya yang akan terkendala perjalanan, misalnya kalau merusak fasilitas umum, halte atau apa, itu yang pakai halte itu siapa? Kan kita sendiri yang pakai itu halte. Jadi kalau rusak otomatis ya yang terkendala siapa? Ya masyarakat sendiri. Jadi mudah-mudahan ya mudah-mudahan tidak lagi sampai merusak.
penyampaian pendapat di muka umum dilindungi undang-undang dengan catatan tidak anarkis. Ya betul bang, dilindungi undang-undang. Yang penting penyampaiannya itu dengan cara yang demokratis ya, tidak anarkis. Tapi kalau sudah anarkis, tapi agak sulit juga bang. Rana Vlog, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rana Vlog, masalah Rana Vlog, terima kasih sudah hadir. Jadi menyampaikan pendapat memang dilindungi undang-undang. Tapi di dalam aksi demonstrasi itu tidak bisa dipungkiri kita harus jeli sehat tos. Alhamdulillah sehat. Sehat. Bang Rana Vlog. Jadi yang ditakutkan sebenarnya ini adalah ada penyusup ya. Mungkin mahasiswa atau organisasi yang berdemo itu atau masyarakat ada yang berdemonstrasi ingin damai, tapi ada oknum-oknum ya, pasti ada oknum-oknum yang memanfaatkan situasi ingin memperkeruh suasana. Susah kalau orang banyak, pasti ada penyusup. Ya betul, memang agak sulit. Misalnya ya kita mungkin bikin contoh 15 orang ini demo di mana-mana. Iya betul bang, Mbak Cepaka, demo di mana-mana. Makassar parah, 2 kantor DPRD kota dan DPRD provinsi dibakar. Ngeri. Jadi begini, Adi Banyulangit, selamat malam. Terima kasih Bang Adi Banyulangit. Jadi mungkin contohnya seperti ini. 15 orang ini mau demo yang damai. Nah, berjalan, mungkin damai yang 15 orang. Tapi tiba-tiba ada 2 orang ya. Misalnya ada 2 orang datang. Bergabung di 15 orang ini. Datang dan bergabung. Dan 15 orang ini mungkin tidak menyadari 2 orang datang ini. Yang baru datang yang memang penyusup. Orang yang 2 orang ini anggaplah yang melempar, yang melakukan melempar. Nah, maka yang dilempar ini mungkin menganggap pihak yang 15 orang ini, jadi mereka pasti menganggap kelompoknya semua. Nah, seperti itu. Awalnya ada mayung, ada penyusup. Bisa kau. Iya betul. Itu memang seperti itu modelnya. Memang seperti itu. Dan ya, mudah-mudahan cepat terselesaikan masalah-masalah yang ada di negeri kita ini. Banyak yang terkendala Pak gara-gara demonstrasi ini. Termasuk kami dari driver ojol. Saat demonstrasi berlangsung, ya kami tetap menjalankan aktivitas ya, ngebit cari orderan. Tapi terkadang kita akan di-cancel karena tidak bisa untuk menjalankan orderan tersebut. Misalnya kita harus melewati lokasi tempat demo di mana lokasi tersebut tertutup. Lokasi tersebut sudah ditutup karena sudah terjadi chaos, sehingga ya mau tidak mau ya harus di-cancel orderannya. Jadi menjalankan aktivitas selaku driver ojol di saat-saat terjadi aksi demonstrasi juga kita tidak terlepas dari yang namanya cancelan. Dan tidak bisa menutup kemungkinan juga kita bisa jadi imbas juga. Nah, itu salah satu rekan yang
eh, ada notif Grab kantor buka online mulai besok sampai batas waktu kantor buka online. Jadi saat menjelang aktivitas itu memang perlu sangat berhati-hati. Bisa-bisa kita salah sasaran ya. Bang Dewata TV, abang anu ya, driver Grab ya? Iya, sekolah di sini di wilayah Maros, Makassar itu sudah buka daring. Jadi sekolah buka daring. Sekolah tidak buka, cuma sekolah daring. Sudah ada himbauannya untuk Kota Makassar dan Maros, wilayah saya di sini. Besok ya, dimulai besok sekolah daring. Sudah ditutup dulu untuk sementara sekolah, diliburkan. Cukup lakukan aktivitas lewat daring, sekolah daring. Karena itu ditakutkan banyak yang kendala. Yoi. Oke, salam satu aspal bang. Salam satu aspal. Ada di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Host, Stadion PSM dekat nggak sama rumah host? Kalau Stadion PSM yang dulu itu agak dekat, cuma karena kan tidak berfungsi. Jadi Stadion PSM sekarang itu adanya di Kota Parepare. Adanya di Kota Parepare. Jadi agak jauh dari sini. Ya, kalau perjalanan naik motor dari rumah itu kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jam baru bisa sampai. Andi Matra enggak dipakai. Sudah enggak dipakai tuh Andi Matrata. Kalau itu agak dekat, tapi sekarang kan yang dipakai yang di Parepare. Yang dipakai yang di Parepare, makanya agak jauh. Jadi teman-teman kasihan kalau PSM main ya harus ke Parepare. Kenapa? Nggak tahu juga bang. Saya tidak update informasinya sih. Saya tidak tahu kenapa. Ada apa? Saya tidak update informasi. Ambil makan pak bang. Ini samoleng. Sambil ngambil ya.
Abdul Latif, halo juga. Abdul Latif. Selamat malam, kawan. Abdul Latif. Abdul Latif asal mana Abdul Latif? Abdul Latif asal mana? Bang, aku di Bogor. Oh, di Bogor. Salam kenal Bang Abdul Latif. Salam kenal dari Makassar, Sulawesi Selatan. Bagaimana di daerah Bogor? Apakah fitur live-nya sudah tidak ada juga? Soalnya di Makassar sini sudah hilang fitur live. Host kita sudah tidak bisa live dan tidak ada lagi live yang bisa kita tonton. Kita cuma bisa nonton video-video VT. Cuma VT saja yang bisa dilihat. Ini kan live juga, sama aja. Iya, sama-sama live. Ini juga live. Itulah. Saya sempat berpikir juga ini Bang. Bagaimana ya besok? Apakah live saat kira-kira bagaimana ini Bang Dewata? Tetap live saat ada demonstrasi tapi akun kita tidak kebanet. Saya tidak mau akun saya kebanet sih. Kalau memang live saat aksi demo berjalan perlu dibanet, maka lebih baik saya tidak live. Yang bingung yang jualan live di TikTok. Betul. Yang bingung itu, yang kecewa, sangat kecewa sekarang itu adalah kodong yang menggantungkan hidupnya melalui live di TikTok. Misalnya yang jualan, yang rame pembelinya melalui TikTok. Terus yang bikin challenge, karena banyak sekarang saya lihat yang bikin challenge itu disawer. Mana yang sawer sehingga dia bikin challenge ya. Entah apa itu challenge-nya sehingga penontonnya rame. Kayaknya kalau di YouTube juga bagus kayaknya ya. Kalau umpama saya misalnya kalau ada yang sawer, saya mau minum. misalnya contoh. Misalnya kalau saya live di pinggir sungai ya, kira-kira Bang. Saya live di pinggir sungai. Terus saya bilang, kalau ada yang sawer saya loncat ini ke sungai. Saya menyelam ini. Kira-kira ramai juga Bang kah? Kira-kira kalau yang seperti itu. Karena di TikTok lihat begitu. Ada satu TikToker saya lihat itu dia jarang angkat orang juga, dia jarang naikkan orang di roomnya. Cuma dia kayak begini, dia kasih challenge misalnya. Dia misalnya di live streamnya dia di pinggir empang. Dia live stream pinggir empang. Terus di situ keterangannya misalnya kalau dikasih bunga 10
dia akan lompat ke empang, dia akan lompat ke air, dan ternyata peminatnya banyak juga, banyak yang kasih dia saweran, dan dari situlah penghasilan mereka. Dari saweran-saweran itu kan kalau mencapai target bisa diuangkan. Bisa aja, tapi harus ada yang komen atau hiburan. Ya agak sulit memang ya kalau di YouTube. Di YouTube itu kurang, orang live itu paling begini saja, bicara-bicara, menyapa-nyapa. Beda kalau di TikTok, karena di TikTok memang banyak pengunjungnya. Di TikTok memang saya pribadi kalau mau hiburan berkunjungnya ke TikTok, main scroll, buka TikTok, scroll. YouTube dibuka itu kalau memang ada hal yang penting, ada hal yang perlu dicari, misalnya cara kita mencari informasi atau edukasi atau tutorial ya. Nah, kita carinya di YouTube. Tidak bisa dipungkiri begitu. Kalau mau random, cari hiburan random itu kayak saya lebih condongnya ke pencaharian di TikTok. Tapi kalau mencari sesuatu yang penting, ya tentu menujunya ke YouTube. Jadi di pikiran kita kalau mencari sesuatu, jadi lebih bagus memang kalau di YouTube itu konten apa namanya, konten tutorial, tips. Kalau live YouTube dihilangkan saya. Kalau live YouTube dihilangkan saya juga protes. Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan tidak. Karena tidak gampang juga sih kalau dibilang untuk YouTube, untuk bisa live juga, untuk bisa dapatkan 50 subscribe itu luar biasa sulit, tidak mudah untuk bisa live ya. Kalau karena walaupun sudah 50 subscribe juga ada hal juga yang selain itu yang mesti dipenuhi baru bisa live. Misalnya jangkauan ya, jangkauan dari postingan, berapa orang jangkauan dari postingan baru bisa untuk dipakai live, ada target yang harus dicapai. Jadi memang tidak mudah. Jadi mudah-mudahan ya. Nah, makanya saya juga sangat menjaga akun saya. Kalau memang live demonstrasi bisa membuat channel kebanet ya, saya pikir lebih bagus tidak live ya. Membangun satu channel itu tidak mudah, ada perjuangannya juga. Jadi sayang kalau kebanet gara-gara satu konten saja. Sapa-sapa aja di alam daripada live, itu resiko. Iya sih bang, ya oke lah. Jadi tidak
tidak perlu ya. Mending bikin konten keseharian saja ya. Saya di konten saya itu lebih banyak bang, konten aktivitas ngojol. Dulu saya sempat bikin vlog. Nah, ada kamera GoPro tapi rusak kamera GoPro, sudah tidak pernah lagi bikin vlog. Ya paling konten yang saya buat konten seperti ini, berbicara di depan kamera saja, terus memberikan informasi. Bisa-bisa kena salah sasaran. Iya, itu yang paling ditakutkan, salah sasaran. Yang paling ditakutkan itu salah sasarannya. Apalagi sudah banyak memakan korban sih, sudah banyak memakan korban. Di Makassar saja, wah demo itu luar biasa. Ada beberapa orang yang terjebak macet, terjebak di dalam gedung. Kasihan sekali ya, sama-sama bekerja. Oke Bang Dewata TV ya, terima kasih ya sudah hadir, sudah meluangkan waktu untuk hadir meramaikan live stream saya pada bakar-bakar itu. Ada penyusup ya, sudah jelas itu Bang, ada penyusup itu yang memang ingin terjadi chaos, memang ingin terjadi Indonesia hancur, memang pasti ada. Tapi susah juga, susah untuk susah untuk ditebak juga, karena namanya juga orang banyak ya. Oke ya Bang Dewata, terima kasih. Mungkin untuk saat ini cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih sudah hadir. Ini sudah durasi 48 menit. Sudah luar biasa durasi live saya. Padahal tadi target cuma sebentar, 30 menit, tapi karena adanya Abang Dewata, saya jadi bersemangat juga untuk tetap, kalau saya ada di orderan lewat lokasi, cari jalan lain. Iya Bang, kalau ada jalan lain, kenapa tidak? Tapi terkadang kita dipaksa untuk lewat situ karena tidak ada jalan lain. Seperti kemarin ya, saya sempat dapat juga, saya mesti harus melewati kerumunan massa, tapi untungnya ya dikasih lewat. Saya bertanya dulu bahwa bisa lewat Bang, soalnya ada orderan mau jemput di situ. Alhamdulillah saya dikasih lewat. Oke, mau istirahat. Oke, siap. Terima kasih Bang Dewata TV. Terima kasih semua teman-temanku. Salam hangat dari saya Bang Kikut, driver Gojek, Makassar, Sulawesi Selatan. Salam satu aspal.